Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi di channel Riudan di sini. Ya, di vlog kali ini gue akan ngasih informasi buat teman-teman semuanya bahwa sebenarnya Garmin akan mengeluarkan produk terbarunya, yaitu the new Garmin Venue SQ. So, teman-teman tahu banget beberapa waktu yang lalu gue sempat ngebahas tentang the new Garmin Venue. Ya, teman-teman bisa cek linknya di bawah. Salah satu produk yang buat saya revolusioner dari produk Garmin, karena itu saatnya pertama kalinya Garmin mengeluarkan produk dengan layar AMOLED. Dan buat saya, Venue adalah salah satu Garmin yang keluar dari pakemnya, karena pada dasarnya Garmin itu menggunakan smartwatch yang menggunakan transflective LCD atau mungkin MIP yang digunakan di Garmin Instinct Solar. Tapi pada saat itu Garmin menciptakan suatu sportwatch yang mirip smartwatch dan dengan nuansa smartwatch. Bayangin aja, jadi smartwatch yang sportwatch atau sportwatch yang smartwatch. Cukup berhasil saya rasa, karena ini salah satu usaha daripada Garmin, yaitu pengembangan produk di mana dia melirik hampir semua lini market ya. Jadi mungkin ada beberapa orang yang lebih suka menggunakan sportwatch yang dengan ala smartwatch ya. Nah, pada saat itu Venue sukses besar saya rasa, karena memang dengan layarnya AMOLED yang sangat jernih banget, teman-teman bisa lihat reviewnya di bawah. Dan juga kemudian dengan beberapa fitur-fitur yang menarik, seperti ada workout yang disimulasikan, jadi ada animasi, ditambah watch face yang juga bisa di customize dan juga yang bergerak atau animated watch face. Kemudian juga didukung dengan beberapa sensor baru dan dilengkapi sudah dengan pulse ox gitu kan, dan juga dengan SpO2. Jadi saya rasa Venue adalah salah satu produk yang keren banget buat teman-teman yang suka olahraga namun tidak ingin kehilangan kesan smartwatch-nya. Nah, kali ini Garmin kembali mengeluarkan yang sportwatch ala smartwatch ya, yaitu the new Garmin Venue SQ ya. Sama judulnya Venue tapi dengan embel-embel SQ, di mana SQ ini adalah mungkin teman-teman mengira SQ adalah stands for square atau dengan istilah kotak ya. Jadi memang Venue itu, kalau teman-teman lihat nih Garmin Venue SQ ya, bentuknya kotak mengingatkan kita pada produk Garmin yang sebelumnya. This is the Garmin Forerunner 35, ini punya adik saya. Jadi bentuknya kotak persis seperti ini, namun pada Garmin Venue SQ sudah didukung dengan layar LCD ya, LCD bukan AMOLED ya. Sayangnya pada Garmin Venue SQ dia tidak menggunakan LCD, tidak menggunakan AMOLED, tapi menggunakan LCD. Oke, buat teman-teman, sebagai informasi buat teman-teman semua, the new Garmin Venue SQ ini memiliki bobot yang lebih ringan daripada Garmin Venue yang lama. Tapi dengan layar yang lebih besar, tapi dia bentuknya square. Kalau Garmin Venue yang lama kan bulat ya, dia layar 1,2 inci. Sedangkan Garmin Venue SQ dengan layar 1,3 inci namun square. Ya, lebih besar tapi dalam bentuk kotak. Kalau Venue yang lama masih menggunakan AMOLED yang jauh lebih jernih. Tapi di Garmin Venue SQ dia hanya menggunakan LCD biasa berwarna, dan tentunya juga masih dilengkapi dengan sensor-sensor yang lama. Yang perlu teman tahu adalah secara fitur hampir semua sama, teman-teman. Fitur yang ada di Venue SQ ada juga di Venue yang lama, ada di Venue SQ, hanya saja dikurangi layarnya saja. Dia kalau yang Venue yang lama menggunakan AMOLED, dan di Venue SQ sudah menggunakan layar yang LCD biasa. Dengan konsekuensinya ketika diganti dengan LCD biasa, ada beberapa fitur yang di-cut, yaitu tadi saya sampaikan di Garmin Venue SQ tidak ada animated watch face, dan juga tentunya tidak ada animated workout yang perlu teman-teman ketahui. Tapi kemudian juga ada beberapa fitur yang di-cut di sini, yaitu ada altimeter barometrik juga sudah tidak ada di Garmin Venue SQ, tapi ada di Venue yang lama ada. Untuk selebihnya, untuk fitur workoutnya, olahraganya lengkap, bahkan juga sudah dilengkapi dengan VO2 Max. Jadi teman-teman pelari nggak usah bingung apakah nanti ada VO2 Max atau tidak. Tapi yang jelas ini dikonfirm sudah ada untuk VO2 Max ya. Jadi buat teman-teman pelari nggak usah bingung. Dan juga dia sudah bisa dibawa renang, baik maupun full swim. Tapi tentunya untuk Garmin Venue SQ belum support untuk multisport ya. Beberapa sensor juga sudah support. Jadi teman-teman kalau seandainya nanti pengen punya speed cadence sensor, itu sudah support, atau foot pod, atau juga beberapa sensor yang lainnya. Dan yang paling penting adalah untuk Garmin Venue SQ ini sudah dilengkapi dengan Sportify. Jadi teman-teman semuanya kalau punya Sportify tinggal konekin wireless
earphone-nya aja, dan dia sudah bisa menampung up to 500 lagu. So buat saya Garmin Venu SQ ini sangat lebih lengkap, dan buat saya sih sudah melebihi ekspektasi saya. Hampir semua fitur yang ada di Garmin Venu lama dibawa di the new Garmin Venu SQ. Untuk harganya bocorannya sampai sekarang belum ada, dan karena gue kemarin sempat tanya ke tim kapan barang nyampe, insya Allah katanya barang akan nyampe di akhir tahun ini. Mudah-mudahan segera kita akan bisa unboxing dan akan review. Tapi kalau untuk harga bocoran di Indonesia belum ketahuan, tapi ada bocoran saya beberapa baca di beberapa media di luar negeri, itu harganya akan jauh lebih murah daripada Garmin Venu yang lama. Tentu ya, karena Garmin Venu yang lama sudah support AMOLED, sedangkan the new Garmin Venu SQ hanya support LCD saja. Salah satunya itu yang membuat harga Venu SQ jauh lebih murah dibandingkan the new Garmin Venu yang lama. Kalau Venu SQ akan jauh lebih murah karena ada juga beberapa fitur yang di-cut tadi yang sudah saya sampaikan, dan juga tentunya sudah tidak ada AMOLED dan sedang sudah diganti dengan LCD yang jauh lebih terjangkau. Untuk daya tahan baterai hampir sama juga dan hampir tidak jauh berbeda. Dan tentunya nanti katanya si Garmin Venu SQ ini akan hadir dalam 2 edisi, yaitu Garmin Venu SQ yang edisi biasa dan satu lagi Garmin Venu SQ yang Music Edition. Jadi mungkin akan sama seperti dengan Garmin Forerunner 245 yang tersedia dalam non-music, dan yang Garmin Forerunner 245 yang music. Oke. Untuk produknya nanti kita akan tunggu ya. Gue juga belum megang. Nanti kita akan tentunya kalau sudah di tangan gue kita akan bahas. Semoga teman-teman nanti yang pengen punya the new Garmin ya, yang pengen Garmin kotak, yang mungkin selama ini mungkin ada beberapa teman-teman yang suka smartwatch yang ala-ala kotak. Saya rasa nanti ini akan menjawab kebutuhan teman-teman semua dan akan jauh lebih cool mungkin ya. Ya buat teman-teman yang pengen banget punya smartwatch tapi dengan ala smartwatch gitu ya. Oke, thank you semuanya buat teman-teman yang ikutin vlog kali ini. Jangan lupa di like dan subscribe. Ya, kalau yang mau diskusi silahkan komen di bawah. Nanti kita bisa tanya-tanya di bawah. Oke, sampai jumpa di vlog berikutnya. Keep stay healthy. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.